Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saya berbicara di sini tidak mewakili lawyer Dr. Tifa yang bersidang, tetapi saya masih memegang mandat Troya yang hingga saat ini masih dipegang, yaitu Tifa Royce Advocate. Tetapi tentu ini adalah pendapat saya secara pribadi dulu ya, karena nanti pendapat lawyer Tifa tentu akan mereka sampaikan sendiri. Jadi saya sendiri mendukung permohonan ini setelah Dr. Tifa memenangkan putusan sela, di mana putusan selanya dikabulkan, dan kemudian jaksa penuntut umum mengambil sikap untuk memperbaiki surat dakwaan. Nah, itu menurut saya itu tindakan yang keliru, tindakan yang salah apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Harusnya jaksa penuntut umum hanya bisa melakukan perlawanan sebagaimana diatur di Pasal 206 ayat 4 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan melakukan perbaikan sebagaimana diatur di Pasal 75 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita bacakan Pasal 75 ayat 4 itu, karena yang diambil jaksa adalah perbaikan. Pasal 75 ayat 4 itu mengatakan begini ya, persisnya saya buka dulu, saya catat secara baik. Ini ya, pasal 75 ayat 4 mengatakan, dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Pasal tersebut dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas. Nah, pertanyaannya adalah kita harus membaca pasal itu as it is, yaitu perbaikan surat dakwaan hanya bisa dilakukan kalau diberikan oleh hakim, karena di sini dikatakan ya, hakim memberikan kesempatan satu kali kepada penuntut umum. Pertanyaannya adalah dalam putusan pra peradilan kemarin pada bulan Juli ya, apakah hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki satu kali atau tidak? Tidak. Karena dalam putusannya tidak ada amar putusannya hakim memerintahkan untuk memperbaiki putusan. Maka kalau kita membaca as it is apa adanya, harus diterima pengertian bahwa tidak tersedia mekanisme untuk memperbaiki. Kenapa begitu? Karena perbaikan itu adalah kewenangan hakim, bukan hak jaksa penuntut umum yang langsung diturunkan dari undang-undang. Jadi konstruksi berpikirnya adalah undang-undang memberikan kewenangan pada hakim untuk memerintahkan perbaikan surat dakwaan dalam putusan sela. Lalu berdasarkan kewenangan itu, hakim bisa memberikan hak kepada jaksa penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya. Nah, dalam putusan Dr. Tifa, dalam putusan sela, itu hakim tidak memberikan kesempatan, memberikan hak kepada JPU untuk melakukan perbaikan satu kali. Sehingga karena ini tidak diberikan, mekanisme apa yang tersedia? Mekanisme yang tersedia dalam mekanisme yang memang langsung diberikan haknya oleh undang-undang kepada jaksa penuntut umum. Apa itu? Perlawanan sebagaimana diatur di pasal 206 ayat 4. Apa bunyinya pasal 206 ayat 4 itu? Ya. Bunyinya adalah ya. Oke, bunyinya adalah Pasal 206 ayat 4. Penuntut umum dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan. Ayat 2 yang dimaksud adalah dalam hal hakim menyatakan perlawanan tersebut diterima, perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut. Nah, itulah putusan selanya. Kenapa dalam pasal ini tidak diberikan kata-kata imbuhan hakim memberikan kesempatan perlawanan? Oke. Itu kenapa? Ya, karena kewenangan itu langsung diberikan oleh undang-undang kepada jaksa penuntut umum. Dan itu dapat digunakan, dapat juga tidak digunakan. Beda dalam pasal 75 ayat 4 tadi, bahwa hak JPU hanya timbul, hanya muncul kalau hakim memberikan kesempatan perbaikan. Karena hakim tidak memberikan kesempatan perbaikan, maka mekanisme yang tersedia adalah mekanisme perlawanan. Karena ternyata yang dilakukan adalah perbaikan, maka surat dakwaan itu cacat. Surat dakwaan itu tidak sah, karena itu harus dibatalkan. Jadi dalam konteks ini saya sepakat secara substansi ya, secara substantif dengan apa yang disampaikan oleh tim lawyer Dr. Tifa. Nanti tinggal bergantung kepada
apakah pra peradilan menjadi institusi tempat untuk mengajukan hal tersebut? Karena begini, menurut undang-undang, kalau diajukan lagi di pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka itu tidak akan dikabulkan lagi, akan diabaikan. Karena akan dipertimbangkan bersama pokok perkara. Artinya sampai dengan putusan akhir. Karena itu pra peradilan barangkali adalah jalan keluar, breakthrough untuk membenarkan hal yang keliru ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi ini perlawanannya, maksudnya tadi disebutkan perlawanan itu berarti artinya sidangnya lanjut gitu atau gimana? Bukan, perlawanan itu adalah hak yang diberikan undang-undang kepada JPU dalam hal ya bahwa putusan setelah itu mengatakan bahwa surat dakwaan itu cacat atau batal demi hukum, gitu ya. Nah, perlawanan itu adalah diajukan kepada pengadilan tinggi semacam banding. Oh gitu. Ya, kalau pengadilan tinggi kemudian menerima perlawanan jaksa, maka sidang lanjut. Tapi kalau pengadilan tinggi tidak menerima perlawanan jaksa, ya memperkuat putusan sela, maka kasus stop. Nah, di sini ada kepastiannya. Tetapi kalau menggunakan mekanisme 75 ayat 4 tidak ada kepastiannya. Tetapi bukan soal tidak ada kepastiannya, tetapi penerapannya salah dalam konteks kasus ini. Itu yang ingin saya katakan.